tanggungan. Segala perkara yang teman-teman liburkan dapat saya tanggung bila dia yang terbuka. Dan Santo Paulus karena hidupnya itu adalah orang yang sangat mandiri, sehingga dia berani katakan, upahku ialah aku boleh mewartakan Injil dengan seluruh kehidupanku tanpa menerima upah. Nah, Romo Yosef, sejauh saya tahu, dia masuk dalam semangat. Dia bekerja membereskan banyak hal tanpa dia menerima upah. Bahkan sejauh saya kenal, dia pernah menjadi sasaran salah dari mereka yang kau rampok. Orang pikir mobil dan bebawah itu masih ada di sini. Kami lihat Luft kuasa yang biasa dibawa oleh satu revolusi. Luft itu mempunyai sejarah untuk itu. Dan waktu laser diambil, pencurinya hebat. Di dalamnya hanya ada jubah, hanya ada sekolah, hanya ada posnya. Pencurinya ini pasti dari kami kita baru bisa. Yang baru bisa itu dapatnya ada di sepanjang dalam ini saya tidak masuk. Waktu dia pulang, mobilnya tidak ada kaca. Kami keluar, teman kau hilang dari mobil punya kaca mana? Luar biasa. Karena mereka pikir saya adalah mobil yang dari Kupang membawa uang 200 juta. Saya makan negara itu dan menesankan membawa uang banyak. Yang kemudian dipercaya memegang kasih Tor ini dan para awal pasti menyaksikan bagaimana kami bersama dengan para fakir berjuang, dan dia harus katakan sebagai yang pegang uang setiap kali dia akan pegang perut dan katakan segala perkara dapat dibangun dalam dia yang apa yang membesarkan hati dari Santo Paulus persis dialog dan kita harus menganggap kebesaran karya Allah dalam pelayanan kita yang sederhana. Dari hal yang sederhana di bumi ini kita harus bisa melihat karya Allah. Saudara dan saudari sekalian dan kasih, Romo Yosef mengakhiri hidupnya dalam beberapa hal terakhir dengan mulai dari menghalangi di paroki bersama, kemudian dimasukkan ke rumah sakit itu, bawa ke rumah sakit Yata Muda. Sebenarnya ada banyak orang menginginkan supaya dibawa terus ke rumah sakit Kupang. Saya mengatakan, dipikirkan baik-baik apa kondisinya secara medis memungkinkan untuk dibawa. Perjalanan antara hidup dan mati seperti yang dikatakan oleh di dalam Injil, hidup adalah anugerah dan mahkota terindah untuk kehidupan. Kalau dia hilang, tidak ada apapun yang diberi selain pengganti. Kami bersama dengan Romo Yosef, keluarga, medis, dan teman-teman
saya mengukur ngomong memastikan orang masuk apakah rela saya waktu pembangunan gereja bola harus selesai karena yang mereka itu orangnya harus dan harus kerja keras. Saya bisa sampai saya tidak mau itu dia akan bisa jangan pas-pas. Selesai pemberkatan walaupun sebentar kerja tapi Surabaya harus bekerja. Selesai saya katakan, Bapak, gereja sudah selesai, tugas selesai, apakah boleh keluar negeri? Boleh, saya siap untuk begitu. Saudara dan saudaraku yang terkasih, bersama dengan Romo Yosef, kita ngomong-ngomong sebagai teman sebuah hal kita beres. Tidak perlu formalitas, tidak perlu legalitas, dia selalu mempunyai disposisi untuk berhasil. Pekerjaannya selesai, tuntas, walaupun tadi pagi dalam doa, saya katakan, Yosef, dan tadi malam saya katakan, Yosef, engkau meninggal dalam usia 64 tahun, lebih sedikit hampir 6 bulan lalu kita mengikuti Mazmur umur kali 70 tahun. Apakah engkau disebut anak kubur? Apakah seorang imam pantas disebut anak kubur? Karena usianya belum sampai. Saya berbeda hadapan engkau telah mengatakan kebaikan Tuhan selama hidup dan sekarang engkau mengambil situasi yang kami berdoa. Semoga yang terbaik Tuhan beri kepadamu karena engkau telah mengatakan bersama-sama Paulus segala perkara dapat dilakukan dalam Dia yang berdoa. Saudari dan saudara yang terkasih, hidup bukanlah soal umur, bukanlah soal kronologi, tetapi soal kairos. Allah hadir dalam setiap momen kehidupan, Dia hadir selalu sebagai penyelamat yang menjadikan hidup kita bermanfaat. Dan dengan demikian, saya katakan saudaraku, nanti besok engkau akan dimakan kami. Saudari dan saudara yang terkasih, gereja Kesukaran Beruang mengalami kekurangan, kehilangan dalam hitungan jadi profesional. Kita masih kekurangan 190 imam dan hari ini kita kehilangan sejak kemarin dulu kita kehilangan masih kekurangan 191. Bersama dengan beliau yang terbaik di sini, bersama dengan umat, bersama dengan semua yang kita dibagikan dari kesukaan ini, kita harus bisa bersama kata bersama-sama Paulus, segala perkara dapat dilakukan dan Dia yang dan dengan demikian Santo Paulus bersama semua umat beriman membuka horizon kehidupan kepada yang lebih luas, yaitu horizon ilahi, horizon transendental, horizon ilahi.
keluarga masalah. Para umum juga masalah. Apalagi yang kalimat parokinya begitu luas sekali. Beberapa hari lalu saya ke sana nanti tambah berat lagi. Paroki itu seperti itu. Tetapi apa yang terjadi? Kekuatan Injil segalanya dapat membangun dalam dia yang kita akan antar saudara kita, imam kita ke peristirahatan kita. Itu supaya ini dengan tanda dia mendapat pemahaman berupa iman. Kalau ada umat yang sudah selesai jual tangannya sehingga tidak ada lagi makan oleh lapar yang melalui lamaran. Saya tahu karena ini pasti tidak ada pelanggan. Kita berdoa semoga apa yang dimani dan jalan Yosef sebagai Tuhan yang